Saudara, kalau kau hanya menginginkan Tuhan, maka perjanjiannya seperti ini. Hatimu hanya menginginkan apa yang Tuhan mau. Kita hanya mau lakukan apa yang Dia ingini, apa yang Dia sukai. Tuhan izinkan kita untuk kita tidak ngerti apa tujuannya. Yang Tuhan mau apa? Jalani. I trust in you. Cinta mula-mula itu artinya apa? Tidak ada yang lain. Dan kalau saudara hidup seperti ini, hidupmu sangat diberkati. Saudara enggak terikat dengan dunia. Tidak ada keinginan yang lain lagi. Bahkan ketika Tuhan memberkatimu, hatimu tidak di situ. Saya berdoa, saudara, selama 2 hari ini, saudara persiapkan hati saudara. Malam hari ini saya tidak akan sharing. Tapi ketika saya duduk, besok baru saya akan sharing. Saudara rindu untuk dengar besok? Kayaknya kalau orang kangen itu lebih kangen lebih bagus. Betul. Jadi kalau saudara lebih kangen lebih bagus. Dan saudara berdoa supaya besok hari ada lawatan Tuhan yang lebih dan lebih lagi. Amin. Daud pernah berkata di Mazmur 73, tolong ditampilkan ayat 25. Ini ayat favorit saya, saudara. Ini ayat favorit. Kalau saya cerita tentang ini, saya takut berlanjut, saudara. Ini ayat favorit. Siapa gerangan yang ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Saudara, Daud itu hambanya Pak Edi lain jiwa. Tidak ada orang yang seperti Daud. Orang yang Tuhan berkata, aku berkenan. Mungkin masa lalu saudara buruk. Tapi kalau hari ini saudara minta sebelum keluar, Tuhan, ini hatiku hanya menginginkan Engkau. Buat hatiku Tuhan hanya menginginkan Engkau. Saya duduk di sini, saya masuk, ada yang nawari mobil Land Rover. Ini masih baru loh, saya mau jual. Begitu saya lihat warnanya putih, bagus. Tapi saya belajar satu hal. Tanya tuh, di tengah-tengah saya pengen, di tengah-tengah itu saya mesti diam. Kenapa? Itu artinya keinginan kita. Loh, bagaimana keinginan kita dengan Tuhan? Kok dengan keinginan dengan mobil? Saudara, kalau kau hanya menginginkan Tuhan, maka perjanjiannya seperti ini. Hatimu hanya menginginkan apa yang Tuhan mau. Wah, saudara nggak nangkap. Saya mau bilang gini, kalau di hati kita berkata, yang kuingini hanya Engkau, itu bukan lipstick, bukan itu kata-kata kiasan. Di saat kita punya banyak pilihan keinginan yang lain,
kita mau bilang, yang ku ingini hanya Kau. Artinya apa? Kita hanya mau lakukan apa yang Dia ingini. Apa yang Dia sukai. Itulah Daud. Tahta tidak membuat dia harus mempertahankan. Kerajaan nama besar tidak membuat dia harus. Ketika Tuhan berkata kepada dia, serahkan Absalom. Dia menyerahkan, saudara. Dan dia taruh tabut itu. Saya berpikir kalau saya jadi Daud, saya akan bawa tabut itu dari Israel. Karena kenapa? Tabut itu tempat di mana Tuhan bicara. Tapi dia taruh tabut ini. Saya tanya Tuhan, kenapa tabut Tuhan taruh? Daud taruh, dia tidak bawa pergi. Bukankah Daud itu intim? Hal yang pertama, dia berkata, sebab ada tabut Tuhan di Israel. Maka ini perjanjiannya dengan Daud. Dimanapun ada tabut itu, Tuhan akan bawa dia kembali. Kalau Anda ingin dipercaya Tuhan, ada tabut situ. Pastikan ada tabut di keluargamu. Pastikan ada tabut di pekerjaanmu. Pastikan ada tabut. Dan ketika ada tabut itu, saudara, Tuhan akan bawa kau ke situ. Absalom memberontak. Hatinya terkoyak. Seperti orang yang dungu. Seperti hewan aku di dekatmu. Pasal ayat 21, Mazmur 73. Tetapi aku tetap di dekatmu. Bisakah seorang ayah melihat anaknya memberontak? Merebut tahtanya. Menggagahi selir-selir ayahnya di soto rumah. Dan itu menghancurkan hati Daud. Tapi apakah Daud kecewa? Dia berkata, tidak. Seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Ini keren, saudara. Seorang raja menyamakan dirinya dengan hewan. Ini kerendahan hati Daud. Tahu diri. Saudara, Anda belum pernah menjabat jabatan yang tinggi. Semua orang menghormati. Anda belum pernah punya perusahaan yang besar. Semua orang hormat pada Anda dan mengikuti Anda. Dia berkata, yes bos, yes bos. Apalagi Daud. Tapi Daud tahu. Dan dia ingin aku tetap di dalam. Banyak orang ingin tetap di dekat Tuhan. Asalkan dia mengerti kenapa dia harus dekat Tuhan. Tapi ketika Tuhan menjadikan engkau hewan peliharaan. Hewan itu gak bisa ngapa-ngapain. Anjing itu gak bisa ngapa-ngapain. Tapi anjing punya satu sifat, setia. Saya nonton film, ada anjing, diikuti saudara. Tuannya tinggalkan dia. Bertahun-tahun dia tunggu di bandara. Anjing apa namanya? Ada filmnya. Hah? Siba, anak saya Ivan tahu. Besok giliranmu ya Pak Bay ya. Anak baynya anak muda ya. Berikan tepuk tangan dulu supaya dia. Saudara, Siba tunggu setia. Kalau saudara punya karakter seperti ini, tidak ada komplain di hidupmu.
Saya pernah ngalami masa di mana masuk penjara. Istri saya, anak saya bilang, "Pak, kenapa harus memilih jalan ini? Tuhan mau saya harus ngampuni. Loh harusnya kita masukin dia penjara, bukan Papa. Tapi kalau saya ngampuni, saya masuk penjara. Kan ini benar. Dia ngambil uang ratusan juta setiap tahun. Sudah dia harus bayar." Saya bilang masalahnya satu. Kudus berbisik sangat lembut di hati saya. Ampuni, karena aku sudah mengampunimu. Saudara, dan itu enggak gampang. Itu enggak gampang. Inilah ujian orang yang berkata, seperti hewan aku didekat. Tapi aku tetap didekat. Bisakah hewan itu ngerti apa yang dipikirkan tuannya? Bahasanya aja beda. Tapi bahasa tubuh dan kasihnya, hewan ini ngerti. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita untuk kita tidak ngerti apa tujuannya. Yang Tuhan mau apa? Jalani. I trust in you. Pujian tadi. Apa yang membedakan saudara dengan orang lain? Waktu engkau berjalan di tengah-tengah kemustahilan, tapi engkau percaya. Waktu saudara seperti Pak Edi berkata, pikul salib, engkau percaya. Hari itu saya berhenti di depan bersama dengan istri saya. Ini istri saya, mana ya? Saya lihat foto ketika saya masuk penjara. Matanya hitam. Anakku Ivan kurus. Mereka berhari-hari tidak tidur. Dan dia sambil nangis, dia bilang apa? Saya gak bisa hidup tanpa Papa. Saya bilang gini, harusnya kau tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Suamimu ini tidak ada apa-apa. Iya saya mengerti. Tapi hatiku ini gak tahu. Nah Tuhan mau kau kembali hatimu ke Tuhan. Tapi saya gak bisa tidur, saya sudah minum obat tidur. Gak bisa. Lihat saudara, tidak ada yang kuingini. Kita harus sampai ke titik itu. Artinya apa? Saudara harus rela ganti keinginanmu yang lain. Saya tutup HP saya. Saya gak usah tanya Tuhan. Saya tahu Tuhan gak mau. Sudah. Satu kali saya pernah mau beli mobil Lexus. Saya udah pergi sama CME. CME beli mobil Lexus. Saya juga beberapa hari kemudian pergilah saya dengan istri. Bugem. Dan saya pergi lihat mobil itu Lexus. Wah saya pengen beli bugem. Serinya sedikit lebih besar mobilnya. Karena saya pikir ya kalau kita pergi penginjilan supaya lebih banyak orang. Ini pikirannya rohani saudara. Dan tibalah waktu itu kita langsung DP tidak tanya Tuhan. Saya pikir sudah yang penting istri senang, saya senang, udah sepakat. Saya DP. Tiba-tiba saya pulang ke rumah, saya telepon mami saya. Mami, saya baru beli mobil Lexus, saya sudah DP. Hah? Mami bilang, terus dia bilang, sudah tanya Tuhan belum? Saudara keluarga kami, papa saya gembala sidang. Almarhum sekarang tinggal mama. Dan beliau ada otoritas saya. Dia tanya kan, sudah tanya Tuhan belum? Terus saya bilang. Saya nggak jawab, cuma saya bilang, saya dan istri suka. Please mami, jangan halangi. Saya cuma ngomong gini. Mami saya ngomong gini,
Mobilmu sudah banyak. Jemaatmu banyak yang miskin. Lebih baik pakai uang itu untuk jiwa-jiwa. Saya lemah, saudara. Akhirnya apa? Batalkan, saudara. Saya nggak bilang mami saya, ini kan uangku dewe, uangku sendiri. Kenapa mami yang larang? Dia otoritas saya. Kalau saya pada orang tua, otoritas saya di bumi saja, saya tidak belajar untuk menyelaraskan. Bagaimana saya bisa menyelaraskan hati saya pada yang tidak terlihat. Dan manusia tidak gampang menyelaraskan, punya penundukan. Istri-istri, sehebat apapun doa, engkau harus bisa menyelaraskan. Semakin orang tunduk, semakin urapan itu. Saya punya satu orang panutan hari ini, walaupun saya belum pernah ketemu. Henok Adeboyo. Saya dengar ceritanya. Dia digembalakan oleh gembala yang miskin saat itu di Nigeria. Dan saudara tahu jumlah jemaat 1.000. Kalau 1.000 itu sedikit kalau di Nigeria. Karena penduduknya sana puluhan juta. Dan waktu krisis, Henok Adeboyo ini sudah D3, doktor. Tapi dia ini bapak rohaninya. Dan dia menundukkan diri. Orang bilang, sudah kau keluar dari situ, potensimu besar. Ya. Saya harus tunggu waktu itu. Apa yang terjadi, saudara? Bertahun-tahun. Sampai kemudian gembalanya merilis dia pergi buka hutan. Pergi kau di hutan. Dan dia pergi sana, saudara. Dia bawa istrinya. Istrinya cuma tahan 3 tahun. Tahun ketiga balik. Gak kuat. Kenapa? Tidak ada jemaat, tidak ada orang. Dia pergi ke kampung, kampung itu diinjili tidak ada yang bertobat. Dia jalan berkilo-kilometer setiap hari. Nah kalau pendeta tidak ada jemaat, makan ubi goreng, makan ini, makan itu. Dokter, saudara, D3. Dia bilang, kenapa ini? Kalau orang sombong, saudara, pasti dia bilang, saya dokter, paling tidak kasih saya jemaat yang berapa ribu lah begitu. Tapi dia tahu Tuhan. Kenapa? Tidak ada yang kuingini selain engkau. Saudara, hamba Tuhannya cuma bilang apa? Destinimu itu satu bangsa, satu kota. Buat itu hutan jadi kota. 2 tahun, 3 tahun istri sakit, istri mengeluh, udah pulang. Mereka nggak bisa, tapi istrinya nggak kuat imannya. Tahun keempat, tahun kelima, tahun ke-7, tiba-tiba dia dapat ular itu masuk ke dalam rumahnya. Seperti biasa dia pulang dan dia disambut dengan singa, gajah, ular, semua binatang. Tapi dia heran, saya nggak tahu kenapa dia bisa mungkin bahasa binatang. Sampai begitu. Dan ini cerita real. Dan dia masuk ke rumahnya, ular piton raksasa sedang mau menerkam dia. Dia bilang gini, dengan dia berkata, siapa yang izinkan kau masuk? Ini bukan tempat, karena kau masuk tanpa izin dan melangkahi kekudusan Tuhan. Karena rumah ini tempat di mana aku berjumpa dengan Tuhan. Dan di dalam nama Yesus, ular piton aku katakan mati. Tadinya mau begini. Raksasa besar sekali. Manusia orang sudah banyak yang mati. Gajah pun ditelan, saudara. Gede sekali. Itu dikenali oleh kampung itu. Tiba-tiba langsung mati.
akal kalau kita dengar cerita. Tapi saya mau bilang, Tuhan mengawali yang supranatural hari itu butuh 7 tahun. Dia pergi masuk ke kampung. Dia panggil orang untuk angkat itu. Dan Anda tahu, satu kampung tidak percaya bahwa ada ular mati di dalam itunya. Dan dia dengar cerita. Dan satu kampung itu datang. Dan dia lihat, wah! Mereka gotong ular itu. Sejak hari itu dia bilang apa? Kampung yang di sana, kampung yang di sana, kampung yang di sana. Pindah ke dalam hutan itu. Karena ada Tuhan di hutan itu. Anda mau tahu hari ini gereja itu berapa besar? Anda mau tahu? Hari ini di Nigeria, Lagos, saudara searching, lebar daripada gereja itu berapa? 3 kilometer. Panjangnya berapa? 3 kilometer. Kelilingnya 12 kilometer. Ini gedung, ada seatnya, kursi yang tempat duduknya berapa saudara? 12 juta seat. Saya mau tanya, itu orang Nigeria. Sama dengan Papua hitam juga, rambut juga keriting. Saya mau berkata, harus bangkit hamba-hamba Tuhan, orang Papua yang benar-benar sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ini rahasia kita saja ya, jangan ngomong-ngomong. Anda mau tahu? Anda mau tahu? Jemaat di situ siapa? Presiden dan wakil presiden. Anda mau tahu? Kalau presidennya datang, dia apa? Bukan pejabat yang begini, penderitanya begini. Berapa nih? Hamba Tuhan yang mendudukkan begini. Bukan cepat-cepat bangun saudara. Suami istri. Ada waktu sampai dengan gembalanya angkat tangan blessing dia. Tidak jamak. Karena apa? Ucapan berkatnya itu berharga. Ada waktunya dia flat tidur. Presiden saudara. Hey Papua, wake up. Hey, hamba-hamba Tuhan, bangun dari tidurmu yang lama. Kalau kau punya anointing, punya pengurapan, seperti itu saudara. Wah, tapi dibutuhkan kesetiaan. Dibutuhkan tidak ada yang kau ingini. Kadang-kadang Tuhan uji saudara. Dan masa ujian Tuhan kita nggak tahu kapan. Yang penting saudara setia. Melakukan apa yang Tuhan mau. Apa yang terjadi saudara? Saya mau berkata, dia membangun, itu bangunannya bukan cuma yang pertama, sebelumnya ada beberapa bangunan. Dan dia membangun tempat itu. Anda mau tahu berapa anggarannya? 1 kali APBN Indonesia 1 tahun. Hampir 2.000 triliun. Kok nggak ada tepuk tangan, cuma Ibu Gembala. Tapi yang paling luar biasa, bagaimana orang menghormati Tuhan. Yang paling luar biasa, Anda mau tahu? Ini rahasia kita saja. Atau besok saja saya lanjut. Saudara, Ratu Inggris, kerajaan Inggris, perpuluhannya masuk ke situ. Saya mau bilang saudara, kalau hatimu tidak terikat, saya diceritai orang kasih persembahan
mobil Rolls Royce. Di bak garasinya ratusan mobil. Mungkin dia bilang dia orangnya sederhana. Orang kasih dia pesawat, bukan cuma 1, 2, 3. Di gereja itu punya bank, punya airport sendiri, punya apa? Loh, hutan diubah jadi kota. Dia punya kotanya. Amin. Kadang-kadang orang baru di tempatnya gini sedikit. Dia bilang, aduh Tuhan, kenapa jauh sekali? Aduh Tuhan, kenapa di sini? Saudara, jadi seperti Daud, tidak ada yang tinggi. Saya jemput kita bantu berdiri. Siapa yang mau berkata, Tuhan, tidak ada yang kuingini selain Engkau. Saya minta tolong Bayu, tidak ada yang kuingini selain Engkau. Tidak ada yang kuingini selain Engkau. Tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau, tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Selain Kau, tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau, tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara, tenangkan dirimu. Hari ini Tuhan menawarkan dirinya. Tuhan yang datang. Dan dia berkata, aku cari orang yang seperti Daud. Orang yang berkenan di hatiku. Saya nggak punya mobil Lexus, saudara. Satu kali anakku pulang dari luar negeri dan dia bilang, Pak, saya pengen mobil Lexus. Kayaknya bagus. Saya bilang sama mama saya, boleh nggak Ivan punya mobil Lexus? Saya doa, saya tanya Tuhan, gak apa-apa, kasih dia gift. Dia punya mobil, saudara, Lexus yang saya pengen beli. Hari ini dia beli. Kok beda? Suka-suka Tuhan, saudara. Buat saya, anak saya pakai mobil itu sama dengan saya. Saudara, bisa enggak kita menyelaraskan keinginan kita hari ini dengan keinginan Tuhan?
Bisa enggak balik kembali hatimu yang dulu? Cinta mula-mula itu artinya apa? Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Kasih yang mula-mula itu tidak ada yang lain. Dan kalau saudara hidup seperti ini, hidupmu sangat diberkati. Kenapa? Saudara enggak terikat dengan dunia. Tidak ada keinginan yang lain lagi. Bahkan ketika Tuhan memberkatimu, hatimu tidak di situ. Abraham berkata, Israel, tanah Kanaan, seperti negeri asing bagiku. Saya tanya Tuhan, apa maksud Abraham? Bukankah itu tanah perjanjian? Tapi firman Tuhan berkata, seperti negeri asing bagiku. Kenapa saudara? Karena negeri yang sesungguhnya di hati Abraham. Bukan Kanaan di bumi, tapi Kanaan di surga. Hati Abraham bukan pada tempat, bukan pada berkat, tapi pada si pemilik berkat, si pemilik hidupnya, si pemilik cintanya. Saya mau berkata, kalau saudara yang mau berkata, Tuhan, balikkan hatiku. Aku mau cinta yang mula-mula. Itu balik. Saudara, saya enggak punya planning ini. Saya punya planning Altar Call besok. Tapi saya tahu ini momen Tuhan spesial buat beberapa saudara. Dan kalau engkau digerakkan hatimu, jangan naik tanpa didorong Tuhan. Kenapa? Karena ini seperti perjanjian antara saudara dengan Tuhan. Ini seperti recover kembali, restoration kembali, pemulihan kembali antara saudara dengan Tuhan. Dan kalau saudara berkata, Tuhan, aku mau mulai hari ini tidak ada lagi yang kuingini selain Engkau. Saudara makan nasi dengan kecap, tidak ada komplain. Saudara mesti jalan melayani Tuhan, tidak ada komplain. Saudara nggak punya uang, nggak ada komplain. Hatimu Tuhan. Kalau saudara mau berkata seperti itu, maju ke depan saudara. Dan saya akan mendoakan saudara. Pak Edi, Ibu Mona akan mendoakan saudara. Tiada yang lain Ada padaku di selain Engkau, selain Kau, tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun hatiku habis. Siapa lagi saudara? Siapa lagi? Saya tunggu. Saya tunggu saudara. Dan Engkau yang mau baharui perjanjianmu dengan Tuhan. Tidak ada yang kuingini selain Engkau Tuhan. Buat hatiku. Hatiku habis lenyap. Gunung batu Dan bahagia tetaplah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan
saudara hidup yang paling luar biasa. Waktu engkau terlepas dengan ikatan dunia ini. Waktu engkau dengan Tuhan. Kianku tetaplah selama-lamanya. Selain Kau tiada yang Di dalam nama Yesus. ada padaku. Biar perkenananmu Tuhan. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun Bagiku dan hatiku habis. Bapa, di dalam nama Yesus, seperti engkau mengurapi untuk ketiga kalinya Daud, dan biar hari ini hamba-Mu menerima pengurapan Tuhan. Tuhan, kembalikan pengurapan, keintiman, berjalan dalam ketepatan dan ketaatan. Setiap langkahmu seperti dupa yang berbau harum, menyenangkan hatinya. Dan di dalam nama Yesus, Tuhan mengurapimu. Bawa api Tuhan, bawa lawatan sampai seluruh Papua, Indonesia dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Tuhan memberi engkau kekuatan, kerelaan, tahu diri, kerendahan hati. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bagiku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bahagiaku, tetaplah Allah selama-lamanya. Biar malam hari ini, baik yang maju maupun yang tidak maju, Tuhan memberi engkau jatah masing-masing. Tuhan kenal, Tuhan tahu setiap kebutuhan. Dan hari ini, blessing yang terbaik adalah hati Tuhan diberikan atasmu. Kau berbalik mencintai Tuhan. Lebih dengan itu, kau bisa mengasihi Tuhan. Tuhan mengurapimu, Tuhan memakai saudara untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk malam hari. Kami percaya kami terima berkat Tuhan. Besok hari kami akan ibadah. Dan Tuhan memberkati banyak orang-orang yang sakit yang dibawa. Dan Kau sembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.